Shalom, shalom. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita semua. Berkat yang terbesar bagi kita pada pagi hari ini. Kalau kita sehat, kita kuat. Semua karena pertolongan Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, pagi hari ini mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kita fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang di hadapannya. Kita memberikan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan Yesus. Kita datang memberikan yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Yang terbaik kita beri bagi Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus dengan sesuka-sukamu. Haleluya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu ya Roh Kudus. Kami rindu jamahan-Mu. Hadirat-Mu kami rindukan Bapa. Mengalir bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau baik. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi-Nya pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Amin. Jadi
agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami sanjung Engkau Yesus. Engkau Allah yang layak dipuja, kami sanjung nama-Mu. Surkan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau, Engkau Raja di atas segala raja. Kudus, 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 kuduslah nama-Mu Yesus. Kudus, kuduslah Engkau. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, ajaib Engkau Tuhan, ajaib segala perbuatan-Mu. Engkau Allah kami yang berkuasa, Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang dahsyat, ajaib, ajaib. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang sungguh baik, kami puji Engkau Bapa, kami agungkan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Roh Kudus. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sanjung pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Makasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian dan hormat. Pujian pengagungan kami hanya bagi-Mu pagi hari ini. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kami. Keberadaan kami pagi hari ini Bapa membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kami. Untuk itu waktu dan kesempatan yang Bapa berikan bagi kami pagi hari ini, kami mau datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian dan pengagungan
keagungan kami. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami pagi hari ini. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu memberkati kami semua. Urapan-Mu menjadi milik bahagian kami. Dari depan sampai di belakang. Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah boleh jadi seturut mau dan kehendak-Mu. Kami buka ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini karena Allah luar biasa dalam hidup kita. Dan kita mau datang memuji, menyembah dan mengagungkan Dia pagi hari ini. Puji Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian lebih dari itu. Haleluya. Kita
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya kuasa Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kami. Agar firman-Mu sebentar tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi mengambil tempat dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau tetap berkarya ya Roh Kudus. Tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi sejemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Tuhan Kau sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menghadapi. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. ya Yesus. Terima kasih. Di dalam kebenaran ada mujizat, di dalam kebenaran ada pembebasan. Dan kami yakin di dalam kebenaran menuntun kami kepada janji-Mu. Sebab itu beritahukan isi hatimu lewat kebenaran firman Allah. Sehingga kami mengerti setiap isi hati Tuhan. Sebab itu kami mau terbuka dan kami urapan baru. Membuat kami memahami setiap kebenaran-kebenaran ini. Kami mau dengar kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kita membuka Alkitab kita masing-masing dan temukan satu kebenaran. Kita buka di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama kebenaran ini. Yang siap membaca katakan amin. Baca bersama 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini satu kebenaran yang saya ingin bagikan kepada kita dalam sebuah tema, jalan menuju tujuan Allah. Sekali lagi, jalan menuju tujuan Allah atau tujuan Tuhan. Kita mungkin pernah mengalami pengalaman tersesat di jalan. Saya beberapa kali mengalami pengalaman-pengalaman yang tersesat di jalan. Bahkan pernah kami ketika mau menuju ke Sinjai, karena tidak tahu jalur yang sebenarnya itu kadang dilewati kalau dari tempat ini kemudian melewati Sengkang. Maka kami tersesat di jalan. Mulanya jalan itu terlihat besar. Patokan saya jalan itu punya garis tengah. Maka saya berpikir inilah jalan yang menuju ke Sinjai. Tapi lama-kelamaan saya berpikir loh kok semakin lama semakin kecil. Semakin lama semakin kurang kendaraan. Saya coba untuk terus bertahan dengan jalan itu. Tetapi lama-kelamaan memang akhirnya sangat meragukan jalan itu. Akhirnya kami memberanikan diri, itu pun kebetulan ada seorang ibu yang membersihkan halaman dan kami berani untuk bertanya, "Bu, apakah ini jalan menuju Sinjai?" Dia langsung tertawa, dia katakan, "Pak, yang menuju Sinjai di sana. Sudah jauh. Pertigaan yang membuat Bapak menyimpang sudah terlalu jauh." Ternyata semakin lama saya menahan diri bertanya, semakin jauh pula saya menyimpang dan tersesat. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita tersesat, apabila ada seseorang yang tersesat, biasanya dia diberikan pilihan, ada 3 pilihan, ada 3 opsi yang bisa dia pilih. Pertama, lanjutkan saja. Karena sudah terlanjur tersesat, karena sudah terlalu jauh, hantam saja. Yang kedua yaitu berhenti. Lebih baik menunggu, tidak melakukan apa-apa. Siapa tahu ada pertolongan. Siapa tahu ada orang yang tiba di tempat ini, kemudian memberikan petunjuk kepada jalan yang sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu segera balik. Dan kembali kepada jalur yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau kita sudah benar-benar paham bahwa jalan yang kita lalui adalah jalan yang keliru, adalah jalan yang salah, kita sementara tersesat. Maka pilihan yang pertama yaitu jalan terus saja. Karena sudah terlanjur salah, hantam saja. Saya pikir itu sebuah pilihan yang sangat bodoh. Itu sebuah pilihan yang sangat konyol. Bahkan seandainya pun kita memilih pilihan yang kedua, berhenti saja,
Enggak usah lakukan apa-apa. Jangan-jangan kita tambah salah. Lebih baik berdiam diri saja. Bagaimana kalau memang tidak ada pertolongan? Bagaimana kalau tidak ada orang yang kita temui? Jadi walaupun pilihan yang kedua lebih baik dari pilihan yang pertama, tapi saya ingin katakan itu pun merupakan sebuah pilihan yang salah. Kita tetap berada pada jalur yang salah. Kita tetap berada pada jalur yang keliru. Kita tetap berada pada sebuah kesesatan. Tersesat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada kehidupan kekristenan kita. Kembali kepada kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen menyadari bahwa dia sementara berada pada sebuah kondisi, sebuah keadaan yang tersesat. Sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tidak suka. Kita mungkin masih terikat dengan sebuah kesalahan, masih hidup dalam dosa, masih ada hidup kedagingan yang selalu mengikuti kehidupan kita. Dan kita mengikuti maunya. Kita tahu itu sesuatu yang keliru. Tapi anehnya, yang kita ketawai tadi merupakan opsi yang bodoh, opsi yang konyol. Ada banyak orang Kristen yang masih memilih opsi yang pertama ini. Alasannya sudah tanggung Pak Gembala, sudah kepalang basah, mandi sekalian. Sudah terlanjur salah Pak, sudah terlanjur berdosa, sekalian berdosa. Sekalian hancur, karena sudah jatuh sekalian hancur. Kan masih daging Pak, masih manusia Pak. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang seolah-olah nyaman dengan jalan itu, nyaman dengan kondisi itu, walaupun dia tahu bahwa itu jalur yang salah. Kepada pilihan yang kedua, berhenti tapi tidak melakukan apa-apa. Saya katakan tadi ini memang lebih baik dari pilihan pertama. Tapi itu sama dengan berhenti berbuat dosa, tapi tidak kembali kepada jalan yang benar. Sekali lagi, pilihan yang kedua yaitu orang yang berhenti, orang yang berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Kelihatannya berhenti berbuat dosa. Kelihatannya berhenti berada pada jalan yang salah. Tapi masalahnya dia tidak kembali kepada jalan yang benar. Sekali lagi saya tegaskan, itu tetap jalur yang salah. Jadi untuk dua pilihan ini, untuk pilihan yang pertama, pilihan yang bodoh, pilihan yang konyol, jalan terus saja. Karena sudah terlanjur jatuh, biar hancur sekalian. Karena terlanjur salah, terserah mana-mana mi Tuhan. Terserah mau tembus di mana. Terserah mau berakhir di mana. Bahkan ada banyak orang yang menyangka jalan itu lurus. Ada kan banyak orang suka jalannya lurus. Alkitab tidak mengatakan ada orang yang menyangka jalan itu benar. Tapi menyangka jalan itu lurus. Tapi ternyata ujungnya itu adalah maut. Dia terlena dengan kelurusan jalan itu. Dia mau nyaman dalam kondisi itu. Padahal zona nyaman adalah zona yang mematikan. Zona nyaman adalah zona yang menghancurkan. Sebab itu saya pernah khotbahkan, kecelakaan maut yang paling banyak korban yaitu jalan tol. Jadi dua pilihan ini, pilihan yang pertama dan pilihan yang kedua yang tidak berbuat apa-apa, yang berhenti dan tidak melakukan apa-apa lagi, ini merupakan dua pilihan yang dimana orangnya jangan pernah bermimpi dia akan tiba pada tujuan Tuhan. Jangan pernah bermimpi dia akan sampai pada apa yang Tuhan rancangkan. Jangan pernah bermimpi seperti yang Alkitab katakan, hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh damai sukacita, hidup yang penuh dengan penuaian-penuaian, hidup yang penuh dengan berbagai macam keindahan-keindahan. Kita aminkan
Rancangan Tuhan indah, amin. Rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu hidup yang berkelimpahan. Tapi bila kita berada pada dua jalur ini, maka kita tidak akan pernah tiba pada apa yang Tuhan inginkan kita tuju. Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan bagi kita, katakan amin. Tuhan tidak rancangkan kemiskinan. Walaupun saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, jangan takar rohanimu dengan nilai-nilai lahiriah. Tidak bisa. Mentang-mentang orang susah, dia tidak disayang Tuhan. Dia orang kutukan Tuhan. Oh no. Ada banyak orang susah di Alkitab dipakai Tuhan luar biasa. Jangan mentang-mentang dia kaya raya kemudian dikatakan, wah dia orang yang diberkati. Artinya disayang Tuhan. Oh tidak. Belum tentu. Jadi kita tidak takar, kita tidak ukur dengan hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah. Tetapi yang kita dambakan, yang kita inginkan tentang yang namanya kelimpahan, yang namanya damai sejahtera, sukacita, bahkan tuaian yang berlimpah-limpah sampai 100 kali lipat, itu janji Tuhan. Itu janji. Orang beribadah saja Tuhan janji bahwa roti makanannya diberkati. Bukan hanya sekedar rotinya ada. Rotinya diberkati. Makanannya tidak mendatangkan suatu penyakit baginya. Penyakit dijauhkan. Bukan berarti tidak ada penyakit. Ada. Tetapi dijauhkan. Yang merupakan dampak dari penyakit itu dijauhkan darinya. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kita kepilihan yang ketiga. Berhenti berbuat kesalahan, berhenti pada jalur yang salah, dan kembali kepada jalan yang benar. Ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Ini pilihan Alkitabiah. Inilah jalan yang Tuhan rancangkan, yang kita sebut sebagai jalan kemenangan. Karena berbeda loh. Orang yang menyesal dengan orang yang bertobat itu beda. Orang yang menyesal bisa saja begini. Dia telah buat kesalahan. Dia telah berdosa sama Tuhan. Dia sesali. Dia menyesal. Tetapi dia berdiam diri. Dan tidak melakukan apa-apa. Beda dengan orang yang bertobat. Bertobat kan dalam bahasa asli itu memakai akar kata tentang metanoia. Perubahan pola pikir, berbalik arah secara harfiah. Arti harfiah, berbalik arah. Jadi kalau jalan menuju kepada kebinasaan, itu kemudian balik arah. Itu namanya metanoia. Itu namanya pertobatan. Beda dengan menyesal. Sebab itu saya ingin bedakan kepada jemaat tentang penyesalan dari seorang Yudas Iskariot dan pertobatan dari seorang Simon Petrus. Itu beda. Yudas Iskariot dia menyesal. Telah menjual Yesus. Menyesal. Dia sesali dengan apa yang dia lakukan. Dia sangat berdosa. Dia sangat bersalah. Tetapi tindakannya bukan berbalik kepada Tuhan. Tapi menyesali diri. Mengutuki diri. Dan gantung diri. Kematiannya tragis. Diakhiri lagi dengan dosa. Dia mengkhianati Yesus. Petrus berdosa juga sama Tuhan. Menyangkal Tuhan. Ditandai dengan ayam berkokok 3 kali. Dia sangkal Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya. Dia merasa bersalah, ya. Dia merasa berdosa, iya. Tetapi apa yang dilakukan Petrus itu yang namanya metanoia, pertobatan. Dia kembali kepada jalan Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dia menyesali tapi kembali kepada jalur yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Ketika dia ada di jalan yang benar, itu luar biasa yang dia lakukan. Bahkan kita tahu bersama akhir hidup dari seorang Petrus
Dia harus mati di salib, tapi dia katakan, saya tidak akan mati sama seperti Tuhanku. Dia tetap disalib tapi dengan kepala yang ada di bawah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini jalan yang Tuhan inginkan. Karena manusia itu adalah sosok makhluk yang Tuhan ciptakan untuk kudus. Tetapi Tuhan tahu ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali yang menjadi habit kita, yang menjadi lingkungan kita, sekeliling kita, yang bisa merenggut kita, menjatuhkan kita. Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan tahu perjuangan dalam jalan kemenangan itu tidak mudah. Itu saya khotbahkan 2 minggu yang lalu. Jadi jalan kemenangan itu jalan yang kita pilih untuk tetap di jalan yang benar, di jalur yang benar adalah sebuah jalan yang harus ada harga yang kita bayar, harus ada perjuangan yang berat. Sekarang pertanyaannya begini, kira-kira harga dan perjuangan yang seperti apa yang harus kita bayar untuk tetap berada pada jalur yang benar? Bukan hanya sekedar berdiam diri, memang sudah tidak melakukan dosa, tapi tidak melakukan perintah yang Tuhan berikan. Tidak kembali kepada Tuhan. Kita akan tahu sebentar, ada beberapa poin, ada 3 poin. Saya cepat dengan 3 poin ini. Jadi harga dan perjuangan apa itu? Yang pertama yang Tuhan inginkan, yaitu sangkal diri terlebih dahulu. Ini penting bagi kita. Sangkal diri. Kenapa? Karena kalau dalam Galatia 5 ayat 24, firman Allah bilang begini, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sebenarnya ketika kita mendeklarasikan sebagai milik Kristus, pengikut Tuhan, sebenarnya kita sudah berani untuk sangkal diri dalam hal ini, menyalipkan daging, menyalipkan hawa nafsu dan semua keinginan-keinginan. Mengapa? Mengapa? Karena keinginan daging berusaha menyeret kita keluar dari jalan Tuhan. Kalau seandainya ini jalan Tuhan, katakan jalan pilihan yang ketiga yang akhirnya kita pilih. Saya mau berkomitmen tetap berada pada jalur yang Tuhan mau. Yang saya katakan tadi bukan perjalanan yang mudah. Kenapa tidak mudah? Yang pertama yang harus kita bayar, harus sangkal diri. Kenapa harus sangkal diri? Karena sebenarnya segala keinginan daging, semua hal-hal yang saya katakan tadi jadi habitnya kita, berusaha seret kita. Bukan hanya sekedar goda, bukan hanya sekedar mempengaruhi. Pada satu ketika dia berusaha seret kita untuk pindah jalur. Dia seret kita untuk berada pada jalur yang salah. Pada jalur yang keliru. Karena saya ingin katakan bahwa keinginan daging dan keinginan Tuhan itu ibarat langit dan bumi. Keinginan daging dan keinginan Tuhan ibarat jalan lebar dan jalan yang sempit. Ini sudah berkali-kali dikhotbahkan. Entah kenapa ayat ini selalu Tuhan pertemukan dengan kita. Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13-14 bilang begini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kita lihat tentang keinginan daging dan jalan Tuhan yang menuju kepada kehidupan, yang menuju kepada janji Tuhan, itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Ada banyak orang Kristen, bahkan dia komplain. Khotbah Pak Pendeta, saya akan menerima kelimpahan. Khotbah Pak Pendeta tentang janji Tuhan. Sekarang tanya, kita sebenarnya ada pada jalur yang mana?
Bahkan kita tidak boleh berkata kita berada pada jalur di mana kita ada pada border, ada pada perbatasan. Terserah saya. Saya mau ikuti keinginan daging sekali-sekali enggak apa-apa. Kita mau ada di jalan Tuhan sekali-sekali pada hari Minggu tidak apa-apa. Itu sama seperti kita berada pada sebuah pilihan yang kedua. Kita sementara tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang bertumbuh, tidak ada yang berkembang. Jangan bermimpi dewasa, jangan bermimpi menjadi orang Kristen yang matang rohaninya. Karena di sini terus kelihatan dia bergerak, tetapi jalan di tempat. Tidak pernah sampai. Padahal untuk sampai tujuan, meskipun itu gerakan-gerakan kecil, meskipun itu langkah-langkah kecil, tapi pasti itu bisa mengantarkan kita kepada tujuan. Jadi sangkal diri. Ada banyak orang yang memilih jalan yang lebar ini, ada banyak. Dan kita diminta untuk tidak terpengaruh dengan karena banyaknya orang yang memilih. Maka saya pun pasti memilih yang lebih banyak dipilih orang. Tidak. Kita lebih cenderung untuk memilih apa kata firman Tuhan. Amin. Cenderung memilih walaupun hanya sedikit orang. Bahkan mungkin di sekitar kita, di kompleks kita tinggal. Hampir tidak ada yang memilih. Tapi kita punya komitmen, biar saya yang memilih. Walaupun sangkal diri. Sangkal diri di sini pasti mungkin ada beberapa hal yang seringkali membuat orang pertimbangkan. Nanti apa kata orang? Nanti orang lihat saya seperti apa? Nanti saya dikucilkan. Nanti saya tidak dianggap. Yang dahulu bilang selamat siang, sekarang saya dicuekin. Kalau karena untuk Tuhan. Karena kita membela kemuliaan Tuhan. Tetaplah pada jalan itu. Amin. Lebih baik menjamin perasaan Tuhan daripada perasaan manusia. Karena saya ingin katakan begini, orang yang masih hidup dalam daging itu nyata-nyata Tuhan katakan tidak berkenan kepada Allah. Orang bilang siapa tahu isi hati Tuhan, siapa tahu pikiran Tuhan. Tuhan kan bisa mencurahkan kasihnya kepada siapa saja, benar. Tapi apa yang merupakan isi hati Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Allah. Roma 8 ayat 8 bilang begini. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging, artinya orang yang tidak mau sangkal diri, tidak mungkin, impossible, sesuatu yang mustahil dia berkenan kepada Allah. Ini jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab itu sangkal diri akan membuat kita tetap ada di jalan Tuhan. Di opsi yang ketiga itu, tetap di jalur yang benar. Walaupun jalannya mungkin merupakan jalan yang penuh liku-liku. Saya katakan tadi merupakan jalan yang sempit. Ayat lain katakan merupakan jalan via dolorosa. Yang lain katakan merupakan jalan-jalan yang penuh dengan masalah. Jalan penderitaan. Tapi itulah yang namanya jalan kemenangan. Waktu jalannya rusak sekali Tabarano, saya pernah sampaikan kepada jemaat menjadi suatu ilustrasi. Ada teman katakan, di mana sih itu Tabarano? Saya bilang sampai Wawandula belok kanan. Pastikan di lapangan itu belok kanan. Kalau kau dapati jalan rusak, berbatu-batu, becek, licin, lewati jembatan di bawah air. Sampai 2 jembatan di bawah air yang kelewati, bukan di atas air jembatannya, di bawah air saya bilang. Itu namanya jalan Tabarano. Karena kapan kau temukan aspal terus, enggak Tabarano itu. Timampu kau sampai di situ.
Walaupun namanya jalan yang penuh dengan lika-liku, jalan berlumpur, jalan penuh dengan kesulitan, kesukaran, ada kerikil-kerikil yang bisa menjatuhkan. Tapi kalau itu jalan kemenangan, itu yang Tuhan tunjuk. Walaupun sempit, walaupun jalan sempit, jalan yang penuh lika-liku, jalan yang penuh penderitaan karena via dolorosa, harus pikul salib lagi. Tapi kalau itu jalan kemenangan, ujungnya adalah kemuliaan. Jadi orang yang berkenan akan membuat kita tetap pada jalur yang Tuhan mau. Pastikan walaupun sekarang penderitaan kita alami. Inilah yang Alkitab katakan, penderitaan ini yang mengerjakan kemuliaan. Haleluya. Semakin banyak masalah asal karena Tuhan. Bukan karena kita curi ayam. Tapi karena Tuhan. Tetap dengan Tuhan. Sudah sama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Loh kok masih banyak masalah Tuhan? Memang jalan ini selalu ada proses. Tetapi semakin kita diproses, itu mengerjakan kemuliaan yang Tuhan katakan. Ini yang dikatakan jalan Tuhan. Menuju kepada jalan Tuhan. Karena orang yang berkenan kepada Tuhan, selain jalannya adalah jalan yang Tuhan kehendaki, langkah-langkahnya pun ditetapkan oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 23. Seringkali kita nyanyikan itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang tetapkan langkah-langkah kita. Bukan cicak. Kalau di Manado, pas mau jalan, tiba-tiba ada orang bersin, asyik, dimarahi. Dimarahi. Ini orang-orang tua ya. Jadi kasihan kalau sudah mau jalan, sudah mau masuk mobil misalnya, atau mau keluar rumah, dadah. Tiba-tiba ada yang begini, asyik, dimarahi kayak apa gitu. Bahkan ditahan dulu orangnya. Jangan dulu jalan. Tunggu 15 menit. Kalau di sini saya lihat pas mobil lewat ada kucing motong. Sabar-sabar dulu, tunggu dulu. Tapi kita orang percaya, orang yang berkenan, jangan takut. Langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Bukan kucing, bukan bersin, bukan cicak. Haleluya. Tuhan tetapkan. Tuhan sudah mau bilang, jalan. Tuhan tahu mana yang mencelakakan, mana yang tidak. Mana yang menjerumuskan, mana yang tidak. Mana yang menjatuhkan dan mana yang tidak. Mana yang merugikan dan mana yang tidak. Sangkal diri. Haleluya. Sangkal diri membuat kita berkenan. Yang kedua masih ada hubungannya dengan ini, poin yang pertama. Karena saya sementara bicara tentang bagaimana supaya kita tetap berada pada jalur yang benar. Jalan yang benar, yang lurus menurut Tuhan, bukan menurut pandangan kita. Yang kedua yaitu tolak semua kenikmatan dunia. Tolak kenikmatan dunia. Sebentar saya jelaskan. Lukas 8 ayat 14 bilang begini. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi sempat bertumbuh. Sempat sama-sama dengar kebenaran firman Allah. Sempat kebenaran itu tumbuh. Tetapi tidak pernah untuk sampai pada puncak yang diharapkan, yaitu buah. Mengapa? Kalau tadi keinginan daging berusaha menyeret kita, menarik dengan paksa kita keluar dari jalan Tuhan. Yang kedua, kenikmatan dunia berusaha memblokade jalan kita. Jadi kita sudah punya jalan, punya komitmen. Ini jalan Tuhan. Saya mau jalan dengan Tuhan. Tapi yang namanya kenikmatan dunia, dia bisa memblokade. Dia bisa merintangi. Dia bisa menghalangi, menutup jalan kita. Supaya kita terhenti di jalan Tuhan.
supaya kita stop. Ada banyak contoh dalam Alkitab, ada banyak contoh di sekitar kita. Alkitab pernah katakan, Demas lebih memilih dunia. Padahal Demas sudah mulai dipakai Tuhan. Demas sudah mulai dipercaya Tuhan, walaupun dia masih menjadi pengerja dari abdi Allah. Tapi dia lebih memilih dunia. Akhirnya jalannya terhenti. Rencana Tuhan dalam hidupnya terhenti. Diblokade jalannya. Dia tidak menghasilkan buah apa-apa. Termasuk buah pertobatan. Tidak pernah dihasilkan. Bapak Ibu jemaat, tentang kenikmatan hidup. Nah, ini saya jelaskan. Kenikmatan hidup sebenarnya bukan berarti kita tidak bisa menikmati apa yang menjadi hari jeri lelah kita. Jangan salah paham ya. Oh, jadi Pak Pendeta enggak bisa beli ini dan beli itu ya. Itu kenikmatan hidup. Bukan itu yang dimaksud. Kenikmatan hidup yang dimaksud yaitu apabila berkat, apabila segala sesuatu yang kita terima yang merupakan anugerah Tuhan, akhirnya menggeser posisi Tuhan, akhirnya menggantikan posisi Tuhan. Kenikmatan dunia artinya yang Tuhan tidak kehendaki, yaitu artinya kita sudah fokus menjadi perhatian utama kita. Ingat loh, karakter Allah itu memang maha kasih, maha murah, maha penyayang, maha pengampun. Yang saya katakan waktu lalu, tinggal mahasiswa dan mahalona yang tidak ada pada Tuhan. Semua maha-maha ada di Dia. Tapi ada satu karakter Allah yang jangan pernah kita lupakan. Dia cemburu adanya. Ayat lain katakan, perhatikan kemurahan Allah dan perhatikan juga kekerasan Allah. Karena kenikmatan dunia ini, kenikmatan hidup ini bisa saja merampas waktu-waktu kita dengan Tuhan. Sebenarnya yang Tuhan inginkan, semakin kita diberkati, semakin banyak kenikmatan yang Tuhan izinkan kita terima, semakin banyak waktu rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kenikmatan dunia ada banyak merontokkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mulai hidup dan tumbuh dalam hidup kita. Yang ini Alkitab katakan, ada banyak orang percaya yang dihimpit. Dan kita tahu tidak menghasilkan apa-apa. Dari 4 jenis tanah yang Tuhan umpamakan, 3 jenis tanah ini tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa. Yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di antara semak berduri, yang jatuh di atas batu. Sama-sama tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan orang yang menghasilkan saja ada 3 macam. Yang berbuah ada 3 macam, ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 100 kali lipat. Tapi yang pasti Tuhan mau, jangan sampai jalan kita terhenti. Ini harga yang harus dibayar. Ini perjuangan yang harus dibayar. Tolak segala kenikmatan dunia yang kita tahu ini mulai merampas waktu-waktu kita dengan Tuhan. Karena menolak kenikmatan dunia adalah salah satu terobosan untuk iman kita tumbuh sampai menggapai janji Tuhan. Ini kan yang menjadi komitmen dari seorang yang bernama Musa. Saya baca ini Ibrani 11 ayat 23 sampai 26. Saya baca dengan cepat. Ibrani 11 ayat 23-26 bilang begini. Karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah apa? Upah yang dari Tuhan. Janji Tuhan. Dia menolak disebut anak putri Firaun. Padahal di kala mana ia mau, otomatis warisan istana juga ada pada dia. Tentang kemegahan, tentang kejayaan, tentang keagungan, tentang harkat dan martabatnya.
Bahkan dia menganggap bahwa penghinaan karena Kristus itu lebih berharga dari harta Mesir. Karena dia melihat kepada kekekalan tentang apa yang Tuhan janjikan. Jadi ini tentang kenikmatan dunia dan jalan Tuhan. Memang adalah sesuatu yang sangat berbeda jauh. Tidak pernah mungkin bertemu. Karena dikala kita mengasihi dunia, kita bisa memeriksa. Dikala kita lebih memilih mengasihi dunia, memprioritaskan untuk kenikmatan dunia. Sebenarnya dikala itu, di saat yang sama, kasih Tuhan sebenarnya sudah mulai hilang dari hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15 bilang begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih Bapa tidak akan ada pada kita. Ini yang membuat kita terhenti di dalam jalan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen yang dahulu, waduh dia dulu pelayan Tuhan, dia dulu begini, dia dulu hebat, dia dulu luar biasa. Tetapi karena dunia, karena banyak pengaruh-pengaruh dunia yang menghentikan langkahnya, memblokade jalannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, harga apa? Perjuangan apa yang harus ada pada kita? Lawan iblis dan muslihat. Karena kita tahu inilah lawan sejati kita. Inilah musuh sejati kita. Lawan iblis dan muslihatnya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, orang percaya yang berdiam diri tanpa mengejar Tuhan, yang tidak mengisi bejana rohaninya dengan kebenaran, itu bisa mengalami masalah yang lebih sukar. Persoalan yang lebih ngeri dibanding sebelum dia bertobat. Akan lebih bermasalah. Akan lebih persoalan lagi apabila orang Kristen yang tidak melakukan apa-apa. Tidak mau melakukan apa-apa. Dia memang sudah katakan Kristen. Dia memang sudah tinggalkan dosa. Manusia lama sudah ditinggalkan. Dia sudah bersih dari berbagai macam kedagingan-kedagingan. Tapi itu yang saya katakan tadi pada opsi yang kedua. Dia tidak melakukan apa-apa. Tidak mengerjakan apa-apa. Tidak menambah iman. Tidak membuat semua semakin bertumbuh. Tidak mengejar Tuhan. Ini Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45 bilang begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu apa? Kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Artinya tidak terisi dengan kebenaran. Tidak mengejar Tuhan. Tidak mencari Tuhan. Puas dengan keadaan itu. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini bahayanya bila kita sudah jadi orang percaya yang seperti yang saya opsikan tadi dari 3 opsi. Kita merasa nyaman pada hal yang kedua. Kita merasa saya kan sudah tidak lakukan dosa, Pak. Saya tidak seperti dulu lagi. Aku bukan seperti dulu lagi. Tapi kita lakukan apa? Apa yang sudah bertumbuh dalam hidup kita. Supaya benar-benar terisi. Iblis pun yang melihat, wah ini bukan lagi kosong. Wah ini bukan lagi rapi. Kemudian tidak memiliki apa-apa yang tersapu bersih. Dia sudah punya firman. Dia sudah hidupi firman. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ingat iblis memang telah dikalahkan. Tapi ia masih berusaha mencari kesempatan agar kita bisa direbut kembali. Sebab itu Alkitab katakan bahwa seperti Yesus dicobai,
Setelah semuanya dia tahu dia kalah, dia menunggu waktu yang tepat lagi. Dia menanti waktu yang tepat. Sebab itu dalam Efesus diingatkan kepada kita dalam Efesus 4 ayat yang ke-27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Jadi kita tidak perlu pergi ke gunung bawa karaeng, pergi ke gunung Kawi atau kemana-mana ke gunung-gunung. Kemudian mana iblis, mana saya lawan. Bukan itu yang dimaksud. Melawan iblis cukup dengan tidak memberi peluang. Cukup dengan tidak memberi kesempatan. Kita sementara memberi perlawanan. Tidak usah kita seolah-olah membiarkan, ada pembiaran. Padahal kita tahu dia mulai merenggut kita dari Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalaupun hari-hari ini kita tahu kita berada pada jalan yang keliru, jangan takut untuk putar arah. Kita menyadari berada pada jalan yang salah. Sejauh apapun kita melenceng, sejauh apapun kita jatuh, sejauh apapun kita telah berdosa kepada Tuhan, selalu ada kesempatan ketika firman masih disampaikan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, percayalah di jalan Tuhan ada banyak penyediaan Tuhan. Di jalan Tuhan ada mujizat, katakan amin. Di jalan Tuhan ada kemenangan. Tetaplah di jalan itu walaupun engkau harus membayar harga. Saya percaya dan saya yakini setiap usaha kita, setiap apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan menyediakan upah bagi kita. Ada bahasa indah yang menjadi peribahasa sekarang, bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Kemuliaan tidak pernah mengkhianati proses. Sebab itu jalani ini, saya percaya firman Tuhan iya dan amin digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Amin Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Amin Tuhan. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Dari awal nyanyikan lagu ini. Terkadang kita merasa, amin Tuhan, tak ada jalan terbuka. Jesus, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta.
janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, angkat tanganmu dan katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Ya, persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, ya percaya, menjadi nyata. Lagi katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Oh, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sembah, oh, oh. Ya Tuhan, glory. Jalan Tuhan ada mujizat, jalan Tuhan ada kelepasan, jalan Tuhan ada kemenangan, jalan Tuhan ada kekuatan, jalan Tuhan ada pembelaan-pembelaan. Tetap dalam jalur Tuhan, namun percaya sampai mujizat itu jadi nyata bagi kita. Bertahan, bayar harga, komit pada jalan Tuhan. Glory, mulialah namamu, mulialah namamu, Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Naikkan suara, naikkan hatimu, senangkan Dia, senangkan Tuhan. Haleluya. Kudus, 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 kudus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, engkau yang punya komitmen untuk tetap berada pada jalan Tuhan, jalan kebenaran. Kau tadakan tanganmu di hadapan Tuhan dengan kerendahan hatimu. Saya berdoa buat kita semua. Bapa, engkau lihat tangan-tangan yang terbuka. Setiap pribadi yang merindukan tuntunan. Karena kami tahu jalan yang adalah jalan Tuhan merupakan jalan yang penuh perjuangan. Jalan yang ada banyak harga yang harus kami bayar. Tapi kami mau berada pada jalur itu. Kami tidak mau untuk tidak melakukan apa-apa. Kami tidak mau untuk berdiam diri. Apalagi kami tidak mau tetap berada pada jalur yang salah. Yang seringkali kami sangka itu lurus, tapi ujungnya adalah maut. Kami tahu itu menyenangkan, tapi ujungnya adalah sesuatu yang membinasakan. Kami mau kembali kepada jalan yang benar. Kami mau tetap berada pada jalan yang benar.
Jalan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kasih Tuhan. Beri kekuatan bagi jemaat Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, hamba doakan setiap pribadi-pribadi diberi kekuatan dalam nama Yesus. Teguhkan janjimu, Engkau menetapkan langkah-langkah kami, sehingga langkah-langkah kami tidak pernah salah. Langkah yang tidak akan terantuk dan jatuh, langkah yang tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi menurut apa yang Engkau mau dan Engkau kehendaki. Meteraikan kebenaran firman Allah yang kami dengar hari ini. Biarlah firman ini akan mengarahkan kami kepada apa yang Tuhan inginkan. Bahkan membawa kami kepada janji Tuhan. Membawa kami kepada kemenangan. Membawa kami kepada janji, bukan sekedar janji, tetapi sebuah kenyataan dari kebenaran firman Allah. Bahwa apa yang Engkau perkatakan itu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah firman ini bertumbuh dan terus hidup kami terisi dengan kebenaran-kebenaran. Tidak kosong, tidak tersapu bersih, tapi semua benar-benar berisi dengan rema-rema Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas kebenaran ini. Kami percaya Engkau telah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib untuk kami. Sebab itu kami pun ingin memperingati itu dengan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami semua sedia. Bahkan ada banyak hal adikodrati yang dinyatakan bagi kami dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami siap untuk bersekutu dalam pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya memanggil para majelis dan pengerja, Ibu Gembala. Tuhan dalam hidup kita. Dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harga karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
Kristus. Yakini yang di tangan kita adalah benar-benar tubuh Kristus. Materi sorga yang punya nilai kekekalan. Ia akan menyatu dalam tubuh kita. Percayai ada kekuatan di dalamnya. Engkau yang lemah dikuatkan. Engkau yang letih lesu dengan berbagai macam hal yang melemahkan di dunia ini, engkau pasti disegarkan kembali. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan penuh syukur di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan di hadapan Tuhan. Syukuri tentang darah Yesus yang membasuh kita. Yang menghapus dosa-dosa kita. Yang memeteraikan kita. Dan yakini ini membuat iblis gemetar dengan kita. Darah ini yang melayakkan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Dan engkau yang punya masalah diberi jalan keluar. Karena ada mujizat di dalam darah Yesus. Sebab itu mari kita minum bersama. Di dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Atas berkat-berkat yang telah Engkau beri bagi kami lewat firman Allah. Lewat tubuh dan darah-Mu. Itu jadi modal bagi kami. Yang tak terlihat untuk hari ini. Tapi kami yakin mengerjakan hal-hal luar biasa. Bahkan di sepanjang minggu, di sepanjang bulan yang kami akan jalani. Bulan September yang penuh dengan anugerah Tuhan. Akan kami jalani. Karena Tuhan menjadi nahkoda dalam pribadi dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini syukur kami, ini doa kami. Dan respon atas semuanya ini. Bagian dari ibadah ini kami akan mempersembahkan korban syukur kami. Kami akan mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan iman dan sukacita. Kami mengikatkan diri kepada kebenaran yang memerdekakan kami. Kami semua lakukan dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dan untuk penyampaian hari Rabu tetap ada doa yang akan dibagikan lagi panduan-panduannya lewat WhatsApp group. Dan untuk hari Minggu nanti dari tempat ini atas beberapa pertimbangan maka ibadah kita majukan ke jam 8. Jadi sekali lagi ibadah kita majukan ke jam 8. Walaupun dahulu dalam apa yang kita putuskan ibadah normalnya jam 9. Tetapi karena sekarang kita bikin jam 7 dan beberapa pertimbangan dari jemaat-jemaat juga yang masih jauh-jauh agak sulit untuk segera berkemas pada jam 7. Maka kita ambil jalan tengah dulu, ini pun masih untuk sementara melihat perkembangan ke depan. Kita buat hari Minggu depan jam 8 pagi kita mulai ibadahnya. Dan untuk penyampaian bahwa ada duka dari keluarga jemaat kita, orang tua dari Bapak Amer meninggal dunia di Sulawesi Tengah. Itu orang tua kandung kayaknya, jadi mungkin sesuai dengan kesepakatan kita ada uang pengganti karangan bunga ya untuk itu. Ya. Oke, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, tidak ada yang lain lagi. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan tamatkan ibadah kita. Tetap kita jaga kondisi tubuh, jaga kesehatan, jaga jarak. Tetap kalau keluar bermasker dan sebagainya, berdoa dan tetap berjaga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan yang perintah atas
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala kemuliaan, kemegahan dan pengagungan kami alamatkan hanya kepada Tuhan kepala gereja kami, Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami percaya ketika kami beribadah kepada Tuhan, maka hati Tuhan ada pada kami, ada pada persekutuan kami saat ini. Dan kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sepanjang minggu yang kami hadapi, kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena pembela dan penjamin kami adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan secara khusus kepada mereka yang telah berhari ulang tahun. Kami doakan Ibu Megari yang berhari ulang tahun. Kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Umur panjang, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Bahkan kami yakin berkat-berkat baru lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat penghasilan-penghasilan. Semuanya Tuhan lipat gandakan. Kami katakan itu terjadi dalam nama Yesus. Bahkan sampai usia selanjutnya dia mendapati kehidupan yang semakin diberkati. Semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami doakan pun mereka yang dalam keadaan sakit. Kami doakan Nenek Wisnu yang dalam keadaan sakit. Dari tempat ini kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang ajaib menjamah dan menyembuhkan. Dan kami yakin bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang lain yang tidak sempat dilaporkan kepada kami. Namun dari tempat ini kami memanggil nama yang ada di mana-mana. Tuhan yang ada di mana-mana. Engkau omnipresent, yang hadir di mana orang yang membutuhkan, yang sakit, yang lemah, yang dalam keadaan bermasalah. Apapun masalah itu, kami katakan di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus pun menolong dan menjadi jalan keluar bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami doakan secara khusus pula buat keluarga Bapak Amir Motengu yang saat ini berduka cita dengan kehilangan orang tua mereka. Kami katakan biarlah Engkau berikan penghiburan bagi mereka. Engkau gantikan dengan sukacita, kekuatan yang dari Tuhan. Dan kami yakin perjalanan keluarga mereka yang ada di Sulawesi Tengah sekarang, kami percaya menjadi perjalanan yang terus dilindungi, disertai Tuhan. Bahkan Tuhan akan kembalikan dengan selamat sejahtera. Nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan yang berbeda-beda. Kami yakin, kami percaya apapun yang tangan kami jumpai, apapun ide-ide, apapun yang sementara kami bangun dan kami kelola, apapun yang sementara kami kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Membuat penghasilan yang semakin bertambah-tambah. Kami percaya dan kami yakini, kami bukan juga menyimpan segala berkat pada budi-budi yang bocor, tapi benar-benar akan semakin mengalami pertambahan-pertambahan. Bahkan iman kami semakin teguh, pengharapan kami semakin luar biasa. Dan kepada semuanya itu membuat kami semakin cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan kaum keluarga kami, entah itu orang tua kami, suami atau istri, anak-anak kami yang saat ini jauh dari kami. Karena sementara studi, sementara menuntut ilmu, sementara bekerja, dimanapun mereka berada. Bahkan sampai ada di Pulau Jawa sana, di daerah-daerah yang mungkin beresiko. Kami katakan mereka terlindungi, terjagai oleh Tuhan. Kami katakan itu terjadi dalam nama Yesus. Seperti Engkau menjagai kami, mereka pun semua dijagai oleh Tuhan. Terima kasih segala hal yang tidak diinginkan yang coba mengganggu kami di minggu ini. Kuasa kegelapan, roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, praktek-praktek perdukunan, bahkan segala santet, hipnotis, segala hal-hal yang berbahaya yang datang dari penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, sel-sel berbahaya, bahkan COVID-19 sekalipun. Kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, kita tadakam tangan kita masing-masing. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha. Ketika Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, jemput kita semuanya. Kami syukuri, kami mengakhiri ibadah yang penuh kemenangan dan berkat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.